Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari sejenak kita beribadah kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan saya ambil dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 14 dan ayat 15. Firman Tuhan berbunyi, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang kita inginkan sebagai umat manusia yaitu hidup dalam kenyamanan. Tentu sebagai manusia yang normal, andai saja bisa disulap atau andai saja bisa kita minta, kita mengharapkan agar kita tidak perlu bekerja lagi, tidak perlu berusaha lagi, tetapi makanan dan minuman dengan sendirinya datang dalam kehidupan kita. Tentu secara manusiawi, kadang kita berpikir seperti itu. Andai saja hal itu bisa terjadi, apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita diperhadapkan dengan suatu kegagalan, mungkin kita sementara merintis pekerjaan atau usaha namun tiba-tiba diperhadapkan dengan kegagalan, cenderung hal itu mendatangkan rasa putus asa dalam diri kita. Dan adapun kalau kita bekerja, kita tidak bekerja lagi dengan maksimal, tidak bekerja lagi dengan hati yang baik. Kenapa? Karena terlebih dahulu diperhadapkan dengan kegagalan. Dan memang hal itu fakta bahwa kita sebagai umat manusia tidak selamanya hidup dalam keberhasilan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kegagalan kita peroleh sebagai umat manusia. Namun kini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi dan tentu juga kepada kita sebagai umat manusia yang harus dan cenderung masih diperhadapkan dengan pekerjaan, supaya dalam melakukan pekerjaan itu janganlah kita bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jangan kita nuku-nuku, kalau kita bawa dalam bahasa daerah kita dibala. Jangan kita berbantah-bantah atau marah-marah dalam pekerjaan, karena rupanya hal itu hanya akan mendatangkan aib dalam hidup kita, dan itu akan meninggalkan noda di dalam diri kita. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa karakter seperti itu, sifat seperti itu adalah karakter atau sifat yang mencerminkan bukan anak Allah, tetapi dia adalah anak yang bengkok hatinya. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi dan tentu juga kepada kita sekalian, supaya dalam melakukan pekerjaan itu dikerjakan dengan baik, dengan tulus dan ikhlas. Supaya apa? Supaya kita mampu menjadi teladan, supaya kita mampu menjadi contoh, supaya kita mampu menjadi panutan bagi orang-orang lain, dan karakteristik kita sebagai anak-anak Allah itu tercermin dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini, dalam melakukan pekerjaan kita sepanjang hari ini, bagaimanapun bentuknya pekerjaan kita, lakukanlah pekerjaan itu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ingat Bapak Ibu Saudara, kapan pekerjaan itu kita kerjakan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah, pekerjaan itu tidak akan mendapatkan hasil dalam diri kita. Pekerjaan itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan itu tidak akan memperoleh jaminan kehidupan yang baik dalam kita ketika pekerjaan itu kita kerjakan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Sepanjang hari ini biarlah kita bekerja dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dan ingat, apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga marilah kita melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan ikhlas. Biarkanlah Tuhan yang memberkati segala pekerjaan kita. Dan kemudian saudara-saudara, kita perlu ingat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu tunjukkanlah sifat kita sebagai anak-anak Allah untuk menjadi terang bagi muka bumi ini. Kapan kita melakukan pekerjaan dengan berbantah-bantah, dengan bersungut-sungut, sadar atau tidak, harus kita pahami bahwa tanpa sadar kita sementara mendatangkan celah, mendatangkan malapetaka, dan mendatangkan noda dalam kehidupan kita, sehingga kita beraib di mata manusia. Oleh karena itu mari kita bekerja dengan hati yang bersih, dengan sungguh-sungguh ikhlas, dan kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Engkau telah memperdengarkan firman-Mu bagi kami sebagai santapan rohani kami pada hari ini. Berkatilah agar sungguh-sungguh mampu kami aplikasikan dalam hidup kami. Kami melakukan pekerjaan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, namun kami dapat lakukan pekerjaan itu dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan bagi kami semua, sehingga sepanjang hari ini kami dapat menjalani pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ajarlah kami agar kami sungguh-sungguh mampu memaknai bahwa pekerjaan yang kami lakukan ini bukan hanya untuk diri kami, namun semuanya dipakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami yakin percaya segala bentuk pekerjaan-pekerjaan yang akan kami kerjakan, baik itu kerjaan yang bersifat kecil, berat, atau bagaimanapun jenisnya, kami yakin semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga berkat-berkat Allah akan tercurah dalam hidup kami. Ini penyerahan diri kami, ini permohonan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala Agung dalam hidup kami yang setia. Amin. Demikianlah ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita dan selamat beraktivitas. Shalom.